Allah meminta agar seluruh hati dan budi kita kembali kepadanya. Dengan tanda abu, kita diingatkan akan dua hal: fitrah asal kejadian kita dan akhir hidup kita. Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 2 Maret. Hari ini bersama seluruh gereja Katolik, kita memasuki masa Prapaskah pada hari Rabu Abu. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, tolonglah kami untuk memulai masa tobat kami. Semoga pantang dan puasa yang akan kami jalani membawa kami pada pertobatan sejati, yaitu semakin mengarahkan hidup kami kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 6 ayat 1-6, dilanjutkan ayat 16-18. Marilah kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Hati-hatilah, jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu, seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini masa Prapaskah merupakan awal pantang dan puasa. Pantang dan puasa lebih merupakan olah batin. Maka sebaiknya dilakukan dengan motivasi yang baik dan murni.
Motivasi yang paling baik untuk berpantang dan berpuasa adalah kerinduan kita untuk bertobat, agar bisa lebih mencintai Tuhan dan lebih peduli kepada sesama kita. Maka, lebih baik kita melakukannya secara diam-diam. Biarlah saya dan Tuhan saja yang tahu. Motivasi kasih itu akan lebih murni ketika dikerjakan secara diam-diam, bukan karena mau dilihat orang supaya mendapat pujian. Segi lain dari puasa adalah tindakan kasih, berbagi, atau yang sering kali kita kenal dengan aksi puasa pembangunan. Kita berpuasa agar kita ini bertobat, menjadi lebih mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Mengasihi Tuhan aspek vertikal, dan aspek horizontalnya peduli kepada sesama, mencintai kepada sesama. Tindakan kasih ini mengalir dari dalam diri kita yang punya niat untuk mengasihi Tuhan. Oleh karena itu, berpuasa akan sangat kuat manfaatnya jika kita lengkapi dengan tindakan kasih itu. Saudara-saudariku yang terkasih, memulai masa prapaskah kita, maka hari ini, hari Rabu Abu, kita menerima abu di dahi kita masing-masing sebagai ungkapan pertobatan kita. Ketika kita menerima abu, imam mengatakan, "Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ungkapan serupa ini diserukan oleh Nabi Yoel dalam pewartaannya. "Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dan koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu." Inilah makna yang mendalam. Allah meminta agar seluruh hati dan budi kita kembali kepadanya. Dengan tanda abu, kita diingatkan akan dua hal: fitrah asal kejadian kita dan akhir hidup kita. Fitrah kita yang dibentuk Allah dari debu tanah. Tentang akhir hidup kita, Allah bersabda, "Sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Saudara-saudariku yang terkasih, Yesus menekankan asal-usul ilahi ini sebagai dasar kita untuk berdoa, amal kasih, dan puasa. Ketiga hal ini punya makna sejati apabila didasarkan pada fitrah ilahi. Ad maiorem Dei gloriam, demi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Saudara-saudariku yang terkasih, apa yang perlu kita lakukan dalam masa prapaskah ini sebagai ungkapan tobat kita? Tentunya 3 hal itu tadi: doa, amal kasih, dan puasa yang harus kita wujudkan untuk mengisi hari-hari kita selama masa prapaskah ini. Selamat memasuki masa prapaskah. Selamat berpuasa dan berpantang, menyiapkan Paskah Tuhan yang menyelamatkan. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, hauskan titik embun, sabda penuh ampun. Tak layak aku tengada menatap
wajah-Mu. Namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun 1000 ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak aku ada menatap wajah-Mu. Namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.